membahas tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang telah dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirimkan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Secara umum, isi pada angket dapat berupa pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat, pertanyaan tentang persepsi diri. Nah, apa sih tujuan dari angket itu? Nah, tujuan angket di sini ada dua. Yang pertama adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari angket? Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan dari angket. Angket di sini memiliki dua tujuan. Yang pertama, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memperoleh informasi mengenal masalah secara serentak. Nah, berikutnya itu manfaat dari angket. Apa saja manfaat dari angket ini? Nah, manfaat dari angket ini ada 3. Yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, dapat dijadikan bahan pembuatan evaluasi program. Dan yang ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dalam merancang angket. Nah, dalam merancang angket, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap analisis hasil. Kemudian di sini angket terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, pengklasifikasian menurut subjek atau respondennya. Yang kedua, pengklasifikasian menurut strukturnya. Yang ketiga, pengklasifikasian menurut jenis pertanyaannya. Dan yang terakhir adalah pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya. Nah, berikutnya itu skala pengukuran dalam angket. Nah, skala pengukuran dalam angket di sini terbagi atas 4 skala. Yang pertama, skala Likert, yang kedua, skala Goodman, yang ketiga, skala rating, dan yang terakhir adalah skala semantik diferensial. Asesmen yang kedua di sini adalah wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Nah, wawancara di sini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menanyakan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Nah, seperti halnya dengan angket, wawancara di sini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, wawancara terstruktur, yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yang ketiga, wawancara kelompok, dan yang keempat adalah wawancara semi terstruktur. Nah, bagaimana sih agar wawancara itu berjalan dengan baik? Nah, di sini pewawancara hendaknya memperhatikan teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Dan beberapa yang harus diperhatikan dalam wawancara ini yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Wawancara juga di sini mempunyai syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara, yaitu harus valid, relevan, tidak mengandung bias, dan komunikatif. Nah, dalam mengadministrasikan pedoman wawancara, di sini ada juga 3 tahap yang harus dilakukan sama seperti pada angket tadi. Yang pertama itu tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu adalah tahap analisis hasil.
Asesmen yang ketiga yaitu adalah observasi. Nah, observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku dalam situasi tertentu. Kemudian mencatat peristiwa yang sedang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa tersebut. Observasi di sini juga diartikan sebagai proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian tertentu tanpa menggunakan pertanyaan dan komunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data, di mana observasi di sini diarahkan pada kegiatan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena tersebut. Nah, berikutnya manfaat dari observasi bagi peneliti. Nah, sebagai peneliti, kita juga jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti secara lebih baik dan lebih mendalam. Peneliti juga di sini kadang menemukan hal-hal baru dari penelitiannya, di mana tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan, namun menemukan hal yang baru. Nah, hasil penelitian dari observasi ini biasanya deskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Nah, dalam melakukan observasi, kita juga dapat melakukan berbagai macam observasi sesuai dengan bentuk-bentuk dari observasi tersebut. Nah, observasi di sini terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, observasi sistematik yang biasa juga disebut sebagai observasi terstruktur. Yang kedua, observasi eksperimental. Yang ketiga, observasi natural. Yang keempat, observasi partisipan, dan yang kelima adalah observasi formal. Nah, menurut peranan observer, observasi di sini hanya dibagi menjadi dua bagian atau dua bentuk. Yang pertama itu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Ada beberapa alat pencatat observasi, yaitu catatan anekdot dan skala penilaian. Nah, skala penilaian di sini terbagi atas tiga. Yang pertama, skala penilaian numerik, yang kedua skala penilaian grafis, dan yang ketiga adalah daftar cek, di mana daftar cek ini berisi aspek-aspek yang mungkin terdapat pada situasi, tingkah laku maupun kegiatan peserta didik yang menjadi pusat perhatian. Asesmen yang keempat yaitu sosiometri. Nah, sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan individu-individu dalam kelompok. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri di sini yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, kemudian hubungan sosial berbentuk jala, dan yang terakhir itu adalah hubungan berbentuk rantai. Nah, sosiometri di sini bertujuan untuk mengasesmen hubungan interpersonal, yaitu menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua itu mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa, kesulitan belajar, dan berbagai macam persoalan lain. Sosiometri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu sosiometri normatif, yang kedua skala bertingkat, dan yang ketiga itu siapa dia. Nah, dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama itu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dan dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi yang khusus. Nah, dalam menggunakan sosiometri, kita juga harus mengikuti beberapa tahap, sama seperti asesmen-asesmen sebelumnya. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap analisis hasil sosiometri. Asesmen berikutnya dalam bimbingan dan konseling yaitu instrumen biografis. Nah,
Metode biografis di sini merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya, melalui catatan yang ditulis sendiri ataupun ditulis oleh orang lain. Biografis di sini berisi kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa biografis adalah alat pengumpul data yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang lewat tulisan yang ditulis oleh orang lain. Metode biografis di sini bertujuan untuk membantu konselor agar dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, bakat, cita-cita, dan riwayat penyakit dan pengalaman hidup, juga mengungkap suatu kisah atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Nah, kemudian saya akan membahas tentang beberapa jenis-jenis instrumen atau metode biografis. Nah, yang pertama itu biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Yang kedua yaitu autobiografi. Nah, autobiografi di sini adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya dan mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Yang ketiga yaitu buku harian. Nah, buku harian ditulis oleh seseorang yang biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu kenangan masa muda. Jika buku harian biasanya ditulis oleh anak-anak, beda halnya dengan kenangan masa muda yang kebanyakan dibuat oleh mereka yang sudah melewati masa setengah umur. Berikutnya itu analisis biografis. Nah, dalam melakukan analisis biografis di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu kita harus merangkum semua kejadian yang dianggap penting, lalu mengelompokkan antara pengalaman yang dianggap menyenangkan dan yang dianggap kurang menyenangkan. Setelah itu, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku atau sikap, dan hal lain yang ingin kita ketahui. Setelah itu, kita menghitung selisih antara aspek positif dan aspek negatif secara menyeluruh, dan kemudian menghitung lagi aspek positif dan aspek negatif masing-masing per kategori, dan menjumlahkan aspek positif dan negatif tersebut secara menyeluruh. Nah, setelah itu kita mengambil kesimpulan secara umum, menghitung selisih aspek positif dan aspek negatif per kategori. Nah, di mana hasil analisis tersebut akan kita tampilkan pada profil biografis. Nah, terakhir asesmen yang saya akan bahas di sini yaitu inventory. Inventory di sini merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Inventory di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu personality inventory, yang kedua interest inventory, dan yang ketiga itu attitude inventory. Nah, inventory yang saat ini digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah alat ungkap masalah, inventory tugas perkembangan atau ITP. Nah, inventory tugas perkembangan ini adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik. Dengan alat inventory tugas perkembangan ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan, dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Nah, adapun bentuk lain dari inventory ini dapat berupa kuesioner atau angket, dapat berupa checklist, ataupun rating scale. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.